Oke, halo, selamat siang. Selamat siang, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi pertama dari Kak Kama. Mungkin kenalan dulu ya. Halo Ibda sama Yanti, apa kabar hari ini? Baik. Gimana sekolahnya? Lancar? Aman? Capek. Capek ya, memang sekolah itu memang capek sih, tapi gimana pun kita harus semangat. Oke, perkenalkan nama saya Kak Tama. Ini pertama kalinya Kakak mengajar kembali di bimbingan belajar. Sebelumnya Kak Tama dulu juga ambil lulusan ekonomi, jadi sangat senang sekali bisa ketemu Ida sama Yanti dan juga belajar untuk ekonomi. Baik, Kak Tama itu baru loh di Sidoarjo, jadi baru sekitar 3 tahun ini. Jadi pas pertama kali mendarat di di bandara, Kak Tama tuh lihat oh ternyata Sidoarjo itu agak beda ya dengan asal Kak Tama di daerah Jawa Barat gitu. Dimana kalau Kak Tama waktu di Jawa Barat itu lebih banyak sawah, tapi pas ketika ke Sidoarjo ternyata lebih banyak pabrik gitu. Nah, penasaran kenapa ya di Sidoarjo kok banyak pabrik gitu ya. Kakak kamu jadi penasaran gitu, di Jawa Barat tuh di daerah Kakak tuh jarang ya, tapi pas ke Sidoarjo wah ternyata banyak sekali pabrik. Ini kayak Yanti sama Ibda, kira-kira yang asli Sidoarjo kenapa nih banyak pabrik di Sidoarjo ya? Dekat Surabaya. Dekat Surabaya. Karena kota. Kota ya? Kabupaten. Kabupaten aja. Ya, pabrik seperti itu yang akan Kak Tama sampaikan untuk materi pelajaran pertama ini, yaitu terkait dengan badan usaha dalam perekonomian, khususnya BUMN dan BUMD. Sebenarnya nanti akan ada lagi BUMS, tapi itu adalah di sesi selanjutnya. Nah, sebelum mulai ke materi, Kak Tama mau sampaikan dulu bahan ajar hari ini. Yang pertama, belajar apa hari ini? Yang pertama, badan usaha dan perusahaan. Jadi nanti kita akan belajar apa itu badan usaha, apa itu perusahaan, dan apa bedanya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis badan usaha. Jadi nanti kita setelah belajar badan usaha dan perbedaan dengan perusahaan, kita bisa mengetahui mengenai jenis-jenis badan usaha. Kemudian yang ketiga, kita akan mulai fokus ke kegiatan usaha BUMN dan BUMD ya, sesuai dengan learning objektif pembelajaran hari ini. Kita akan fokuskan ke BUMN dan BUMD. Kemudian yang keempat, kita akan belajar peran BUMN dan BUMD. Dan yang kelima, kita juga akan belajar mengenai kelebihan dan kekurangan dari badan usaha BUMN dan juga BUMD. Gimana? Udah siap untuk belajar topik ini? Siap. Siap. Dan jangan lupa ya, akan ada start chance. Jadi baik Ibda dan Yanti nanti ketika kita sesi interaksi atau tanya jawab, mudah-mudahan bisa semangat gitu ya untuk menjawab pertanyaan ataupun memberikan pendapat. Oke, baik, kita mulai dari materi yang pertama, badan usaha dan perusahaan. Pakai frasa saja ya, biar kita bisa membedakan apa badan usaha dan perusahaan. Nah tadi Kak Tama sempat tanya ketika pas pertama kali mendarat di Sidoarjo terus banyak sekali pabrik. Nah kita ambil contoh pabrik. Menurut Yanti atau Ibda, kira-kira pabrik itu badan usaha atau perusahaan? Perusahaan. Perusahaan. Kenapa perusahaan? Kenapa bukan badan usaha? Perusahaan. Kita balik ya dengan badan usaha. Betul. Jadi pabrik itu adalah perusahaan ya. Kenapa? Karena
kita mulai dari definisi dulu. Kalau badan usaha itu adalah kesatuan yuridis atau legalitas dan ekonomi. Jadi unitnya itu namanya badan usaha. Sedangkan perusahaan adalah tempat. Jadi boleh bayangkan ya, badan usaha itu adalah legalitasnya atau kesatuan ekonomi dan yuridisnya, sedangkan kalau perusahaan itu adalah tempat memproduksi. Jadi bisa dibayangkan pabrik, kemudian kantor, kemudian sekolah, kemudian pokoknya yang berwujud, nah itu adalah namanya perusahaan. Sedangkan badan usaha adalah legalitasnya gitu. Misalnya pabrik tersebut berbentuk PT atau berbentuk CV ataukah bangunan ini berbentuk yayasan. Nah, itu adalah namanya badan usaha, karena kalau badan usaha lebih ke legalitasnya, sedangkan kalau perusahaan itu adalah ke tempatnya. Kira-kira sebelum Kak menuliskan secara rinci, udah ada gambaran belum ya perbedaan antara perusahaan dan badan usaha? Sudah, Kak. Sudah. Yang Indah sudah? Ya. Sudah aman. Oke, baik. Nah, kakak cuma tanya, apakah setiap badan usaha akan punya perusahaan? Belum tentu. Iya. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Badan usaha, kira-kira badan usaha akan selalu punya perusahaan nggak? Oh ya. Ya, karena badan usaha adalah legalitasnya, sedangkan turunan dari legalitasnya itu adalah perusahaan. Jadi badan usaha akan selalu punya perusahaan. Nah, sekarang yang kedua, kalau perusahaan akan selalu punya badan usaha atau enggak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa aja suatu tempat berusaha itu belum punya legalitas. Ya. Benar nggak? Ya. Contohnya apa? Misalnya Jual gorengan. yang jual gorengan itu kan tempat usaha, tapi belum tentu mereka punya legalitas karena belum mengurus izin-izinnya. Udah biasanya catering, bengkel, walaupun mungkin udah ada juga bengkel-bengkel yang ukurannya, yang size-nya lebih besar dan mereka udah lebih mengurus gitu ya ke legalitasnya. Jadi sudah paham ya perusahaan dan perbedaannya dengan badan usaha. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut ke materi? Dari sisi perbedaannya dulu badan usaha dan perusahaan. Belum, aman ya? Aman. Oke, sebentar ya, ini kalau ditulis semua muat ya kan? Bisa sampai sana apa di sini aja? Apa nanti harus dihapus? Nggak bisa ya? Nggak apa-apa dihapus. Oke, baik. Sekarang Kak Tama akan bikin tabel perbedaan antara perusahaan dan badan usaha. Pertama kita lihat dari aspek tujuannya. Oke, dari sisi tujuan. Kemudian dari aspek sifatnya dan dari aspek bentuknya. Oke, perusahaan kalau dari sisi tujuannya tentu saja kalau kita mendirikan bengkel atau mendirikan tadi usaha gorengan, tentu tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, biasanya keuntungan itu terjadi kalau terjadinya ada jual beli barang dan jasa. Jadi pertama perusahaan itu harus tujuannya adalah memproduksi barang dan jasa, biar ada keuntungan. Yang kedua, sifatnya kalau perusahaan itu sifatnya terlihat atau abstrak atau bagaimana? Terlihat ya. Jadi boleh dikatakan kalau perusahaan itu bentuknya konkret. Jadi Jadi bentuknya terlihat gitu ya. Nanti akan kita bedah yang badan usaha.
Dan yang terakhir bentuknya. Kalau karena udah bentuknya konkret, jadi bentuknya berbentuk apa? Bangunan. Berbentuk tempat atau bangunan. Kamus pancen. Ini siapa yang jawab tadi? Jadi. Nah, sekarang tadi perusahaan, jadi udah kebayang ya perusahaan itu seperti ini, dia memproduksi barang atau jasa karena dia pengen tujuannya punya keuntungan. Kemudian sifatnya konkret, jadi terlihat gitu ya bentukannya, dan bentuknya itu atau wujudnya bisa berupa tempat atau bangunan gitu. Itu adalah perusahaan. Nah, sekarang kalau badan usaha tadi seperti dikatakan kalau badan usaha itu kan yang menaungi perusahaan. Jadi tujuannya tadi lebih abstrak, itu lebih ke keuntungannya. Karena belum tentu nanti badan usaha itu harus memproduksi barang dan jasa. Karena dia itu fokusnya hanya ke secara legalitas, tapi tetap tujuannya adalah keuntungan. Kemudian sifatnya kalau perusahaan itu konkret, kalau badan usaha ada bentukannya nggak? Enggak. Abstrak ya, karena kita tahu ini tuh berbentuk PT atau berbentuk yayasan, tapi nggak ada gitu bentuk yayasan tuh wujudnya tuh seperti apa. Jadi dia lebih ke abstrak. Nah, ini untuk wujudnya tadi bentuk-bentuk badan usaha itu bisa dalam wujud apa saja? Tadi ada yang PT, kemudian ada legalitasnya CV, CV ya, jangan CV ya. Oh ya, CV. CV. Tahu singkatannya nggak? Enggak. Koma detail apa gitu bahasa Belanda. Jadi ini adalah contoh-contoh wujud dari badan usaha. Jadi bisa kita lihat kalau perusahaan dia berbentuknya tempat atau bangunan, kalau badan usaha ini berbentuknya legalitasnya bisa PT. PT singkatannya apa? Terbatas, kemudian ada yayasan dan juga ada CV. Nanti ini ada bahasannya sendiri. Tapi dari sekilas mengenai materi perbedaan perusahaan dengan badan usaha sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya? Jelas. Sudah jelas ya? Oke, jadi 15 menit pertama kita sudah belajar mengenai badan usaha dan perusahaan. Oke, ini dua-duanya aktif ya, jadi katakanlah taruh kasih bintang 1, baik Indra dan ya. Oke, baik. Yang kedua, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu jenis-jenis badan usaha. Oke, untuk jenis-jenis badan usaha itu dikategorikan menjadi 2. Pertama, berdasarkan lapangan pekerjaannya atau lapangan usahanya atau jenis usahanya, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan jenis lapangan usahanya, dan yang kedua adalah berdasarkan jenis kepemilikannya. Oke, kita mulai satu-satu dulu. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai pabrik, kemudian sudah paham juga wujud legalitasnya ada PT, yayasan, dan CV. Nah, sekarang badan usaha itu dibagi lagi menjadi 2 jenisnya. Satu berdasarkan lapangan usahanya, dan yang kedua berdasarkan kepemilikannya. Yang pertamanya dulu, jenis lapangan usaha. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak? Kira-kira jenis lapangan usaha seperti apa badan usaha itu? Misalnya ada yang berbentuk
barang atau berbentuk jasa. Kira-kira ada bisa membagi nggak jenis lapangan usaha ini? Kalau Sidoarjo terkenalnya pabrik kerupuk. Nah kalau kerupuk itu kira-kira dia ngambil, ataukah dia mengolah, ataukah dia menanam, ataukah dia berdagang produk, ataukah dia berdagang jasa? Berdagang atau membuat? Dia berarti berarti yang pertama jenis lapangan usahanya berarti dia manufaktur ya atau pengolahan ya. Jadi manufaktur atau pengolahan. Nah ini tadi contohnya yang kerupuk udang. Kalau nelayan, kira-kira kalau misalnya nelayan dia ngambil dari laut, kemudian dia langsung jual. Kira-kira dia ada proses pengolahan atau dia langsung ngambil aja atau ekstraksi aja? Langsung ngambil ya. Nah itu juga ada badan usaha yang dia kegiatannya hanya ngambil langsung jual. Nah itu namanya ekstraktif. Jadi dia ngambil langsung jual. Nah, kalau misalnya yang punya kebun, dia ngambil atau dia nanam atau dia bikin? Nanam. Nah, kalau yang nanam dia ada yang agraris. Jadi ada juga tuh perusahaan yang dia udah ngambil tapi dia nanam gitu. Misalnya nanam padi, kemudian dipanen, kemudian dijual. Nah, dia lebih ke agraris. Kemudian ada yang jenis lapangan usahanya dia hanya berdagang aja gitu, dia nggak bikin, dia nggak nanam, dia nggak ngambil, tapi dia cuma beli terus jual lagi, ambil untung gitu dari penjualan itu. Nah itu ada yang disebut dengan perdagangan ya. Nah ini kan semuanya ada barangnya ya. Kalau yang nggak ada barangnya berarti berbentuk jasa ya. Nah ini adalah jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Jadi ada yang bikin atau mengolah, ada yang dia ngambil atau ekstraktif, dia mengambil aja, kemudian dia jual, kemudian ada yang menanam, kemudian ada yang perdagangan yang dia nggak ngapa-ngapain barangnya, jadi dia cuma beli kemudian dia jual dengan harga tinggi, dan ada juga yang berbentuk jasa. Oke, ini ada yang bingung dulu nggak dari ke 5 ini? Aman ya. Kira-kira bisa bisa dikasih contohnya nggak dari tiap masing-masing, atau masih ada yang bingung nih, misalnya bedanya dengan manufaktur, antara manufaktur dengan ekstraktif, antara ekstraktif dengan agraris, dengan perdagangan dengan jasa, ada yang masih bingung nggak kira-kira? Kebayang ya? Pokoknya lihat aktivitasnya, apakah dia ada pengolahan atau enggak, dia hanya mengambil aja atau dia menanam. Itu bisa kelihatan jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Nah sekarang berdasarkan kepemilikannya, ini udah di ini ya, apa namanya, sudah dijabarkan di judul. Kalau kita akan fokus ke BUMN dan BUMD, ada yang tahu nggak singkatan dari BUMN itu apa? Kalau BUMD, kalau satu lagi biar nanti bahasa berikutnya, milik swasta. Badan usaha milik swasta. Nah itu adalah jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya. Jadi ada 3 ya. Tadi BUMN, BUMD, dan BUMS. Jadi berdasarkan kepemilikannya badan usaha itu ada yang milik negara, milik daerah, dan milik swasta. Oke, kira-kira ada sebelum nanti kita ke contoh, karena nanti ada bahasannya di selanjutnya. Ada yang masih belum dulu nggak jenis-jenis badan usaha berdasarkan 2 kategori ini?
Sekarang kakak tanya, kalau misalnya penjahit, nah, kalau penjahit nih, berdasarkan jenis lapangan usahanya, kalau penjahit itu di mana? Di ekstraktif. Bukan. Angsa. Oh, jasa. Di mana coba kira-kira kalau penjahit? Jahit. Dia jahit doang apa? Sama juga. Gak apa mau jahit aja atau mau dia sama bahannya, tapi nanti juga akan berbeda. Kalau misalnya penjahitnya dia cuman bahannya dia nggak beli, dia terima bahan aja tinggal menjahit aja. Jasa. Jasa, oke. Kalau misalnya nelayan udah tahu. Kalau misalnya perusahaan tambang, Ekstraktif. ekstraktif ya, karena dia mengambil sesuatu yang sudah disediakan. Kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya grosir ATK, Perdagangan. dia perdagangan ya, karena dia tidak mengambil, dia tidak mengolah, tapi dia hanya mengambil keuntungan dari berdagang produk-produknya. Oke. Nah sekarang kalau kepemilikannya, contoh badan usaha milik negara, ada yang bisa sebut satu? Pertamina. Pertamina. Ada lagi? Badan usaha milik negara? Ayo banyak sekali. Mandiri. Bank ya, perbankan misalnya bank mandiri. Kalau BUMD nih banyak biasanya yang kurang familiar dengan BUMD. Badan usaha milik daerah, kira-kira contoh badan usaha milik daerah, misalnya daerah Jawa Timur atau daerah Sidoarjo, ada yang familiar nggak? Kira-kira Kabupaten Sidoarjo punya badan usaha nggak? Kereta apa? Itu bisa semua ya. Saya juga harus cek. Tapi yang misalnya yang Jawa Timur, misalnya ada Bank Jatim, ya karena dia yang punyanya adalah Pemprov Jawa Timur. Kemudian misalnya PDAM, misal Sidoarjo punya perusahaan air mineral sendiri, misalnya berarti itu adalah badan usaha yang dikelola oleh daerah. Yang swasta nanti kita bahas di chapter berikutnya. Oke, gimana mengenai jenis-jenis badan usaha? Udah paham? Bisa lanjut? Bisa. Oke, kakak tandain ya jenis-jenis badan usaha sudah paham dan dua-duanya dapat start test lagi. Oke, baik. Oke, lanjut. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus ke dua dulu jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya, yaitu BUMN dan BUMD. Jadi nantinya akan menjadi fokus kita untuk sesi kali ini ya. Pertama, tandai dulu deh sesi pertama yang pertama. Nah kita akan coba lebih lanjut lagi mengenai kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Oke. Oke, kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Tadi ini perbedaannya, kalau BUMN itu siapa yang memiliki kepemilikan modalnya? Negara. Kalau BUMD Daerah. daerah tuh bisa apa aja? Bisa provinsi, bisa kota, bisa kabupaten. Pokoknya yang di luar negara itu kita kategorikan sebagai BUMN dan BUMD. Nah, kalau misalnya BUMN tadi Ida bilang Bank Mandiri, kemudian Bayanti tadi bilang BUMN itu contohnya Pertamina. Nah, berarti BUMN itu banyak sekali kegiatannya ya. Ada yang tadi di perbankan, kemudian ada yang di energi, di gas dan sebagainya. Tapi di sini kita kelompokkan kalau BUMN itu ada
kan dari BUMN itu sebenarnya ada dua dikategorikannya. Pertama adalah dalam bentuk persero. Pernah dengar nggak kata persero? Kira-kira ada yang bisa nebak kenapa apa artinya persero itu? Oke, nanti akan jelaskan. Yang kedua ada pertama persero, yang kedua ada perusahaan umum. Perum sering dengar nggak kata perum sama persero? Bukan, ini perusahaan umum. Oh. Nah, tadi apa perum? Peruri. Oke. Nah, peruri. Kenapa peruri nggak dikategorikan sebagai persero? Atau peruri itu apa dulu? Yang kita tadi bilang peruri. Peruri itu Republik Indonesia. dia ngapain? Maksudnya dia nyetak uang. Nah, dia kenapa nggak di persero? Kenapa nggak persero? Misalnya persero itu Bank Mandiri. Kenapa nggak kategorinya nggak persero? Karena nggak nyari keuntungan. Karena nggak nyari ke Tadi kita ulangi lagi. Tadi dibilang kalau familiar dengan perum, yaitu peruri, tugasnya adalah mencetak uang. Nah, kalau peruri kira-kira dia keuntungannya dari mana ya? Dari pajak. Peruri tujuannya memang bukan untuk mencari keuntungan, makanya dia dikategorikannya di sini. Dia di perusahaan umum gitu, karena tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Tadi Yanti bilang gitu ya, bedanya dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan persero karena dia mencari keuntungan. Jadi ini salah satu perbedaannya ya. Nah, selain peruri, kira-kira ini biasanya jarang yang familiar. Selain peruri, kira-kira ada perusahaan apa lagi yang merupakan perusahaan BUMN, tapi kategorinya adalah perusahaan umum? BRIN itu lembaga riset ya? Bukan badan usaha. Kira-kira ada Bulog, sering dengar nggak? Ada Bulog ya. Kalau Peruri, Bulog, kalau pelayaran itu Pelni itu persero. Pokoknya yang tidak mencari keuntungan, biasanya yang menguasai menguasai hajat hidup gitu, buat kepentingan bersama gitu, bukan untuk mencari keuntungan. Ada Peruri, ada Bulog, kemudian kalau nggak salah ada Perumnas juga. Perumnas juga dia fokusnya ke perumahan, juga dikategorikan sebagai perusahaan umum. Mungkin karena itu jadi sering dengarnya Perum itu perumahan ya, karena sering Perumnas. Nah, ini adalah contoh-contoh badan usaha BUMN yang kategorinya termasuk Perum karena dia tidak, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan kalau persero tujuannya mencari keuntungan. Banyak sekali BUMN di Indonesia yang dikategorikan sebagai persero. Selain Bank Mandiri, kira-kira apa lagi? Peruri tadi. Perum apa? Pertamina. Tuh, terus apa lagi? Shell BUMN atau BUMN? Bukan. Shell nanti di sini ya, di badan usaha dari swasta. Kalau listrik masuknya ke Perum atau ke persero? Persero ya, tetap mencari keuntungan. Oke. Dan sebagainya. Oke. Ada yang bingung dulu nggak terkait perbedaan antara persero dan perusahaan umum? Aman ya. Jadi kalau BUMN itu badan usaha yang milik negara itu ada yang dikategorikan sebagai persero atau badan usaha milik negara yang tujuannya mencari keuntungan, dan juga ada yang dikategorikan sebagai perum di mana tujuannya lebih ke
kesejahteraan masyarakat. Itu tujuannya adalah lebih ke kemaslahatan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Oke, dan ini juga berlaku untuk BUMD. Kalau ada BUMD yang jenisnya dia tidak mencari keuntungan, dia jenisnya termasuk ke Perum gitu. Sedangkan kalau yang mencari keuntungan dikategorikan sebagai persero atau biasanya nanti ada perseroan daerah gitu. Jadi itu adalah untuk badan usaha milik daerah. Oke, gimana untuk yang topik 3 mengenai kegiatan usaha BUMN dan BUMD? Ada yang ditanyakan? Ya, ada, aman ya. Oke, berarti pertama untuk topik 3 ini sudah komplit ya, sudah selesai, dan baik kita dan nanti juga sama-sama aktif, jadi dapat start charge. Oke, gimana, lanjut atau mau istirahat dulu? Lanjut. Oke, yang keempat kita masuk ke topik keempat, yaitu peran BUMN dan BUMD. Oke, sekarang Kak Tama tanya, kenapa sih harus ada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah? Kira-kira kenapa ya? Apa sih yang melandasi di Indonesia itu ada perusahaan yang dimiliki oleh negara? Kira-kira biar apa? Sumber dana. Sumber dananya dari pemerintah. Ya. Betul, atau sumber dananya lebih ke apa? Atau sumber dana buat pemerintah? Dari Dari dana untuk pemerintah. Oke, kalau dari pemerintah itu adalah apa namanya definisinya ya? Definisi badan usaha milik negara itu karena dananya dari pemerintah. Tapi kalau perannya tadi juga sudah benar, berarti salah satu perannya adalah mencari keuntungan juga ya. Jadi jangan sampai pemerintah bikin badan usaha tapi untuk rugi, tetap ya untuk mencari keuntungan. Selain keuntungan, apalagi peran BUMN? Kenapa sih gitu kayak listrik dikelola oleh PLN? Selain mencari keuntungan kan jangan sampai kita juga bayar listrik terlalu mahal gitu, tapi lebih untuk biar kita juga sejahtera gitu ya. Jadi ada tujuan kesejahteraan juga ya. Jadi biar merata, kemudian biar tidak dikuasai oleh swasta. Karena kalau sektor-sektor yang misalnya menguasai hajat hidup orang banyak tapi dikelola semuanya oleh asing, nanti malah bisa jadi dikomersilkan ya, jadi dikasih harga yang tinggi. Makanya salah satu peran BUMN adalah untuk kesejahteraan rakyatnya juga. Kemudian yang ketiga, kira-kira ada yang tahu nggak PLN misalnya atau Bank Mandiri jumlah karyawannya berapa? Banyak ya. Jadi lapangan pekerjaan juga ya, betul. Jadi salah satu peran BUMN adalah mencetak lapangan kerja gitu, karena kalau bukan pemerintah kita juga tidak bisa mengandalkan lapangan kerja dibentuk oleh swasta gitu. Jadi dengan adanya BUMN juga memberikan kesempatan lapangan kerja untuk masyarakat. Yang keempat, kira-kira apa lagi peran BUMN? Mengelola sumber daya yang biasanya kenapa? Biasanya karena modalnya besar. Contohnya misalnya kayak tadi listrik gitu. Belum tentu semua perusahaan memiliki kemampuan untuk membuat pembangkit listrik gitu, karena modalnya besar, kemudian risikonya juga besar. Sanalah peran BUMN untuk masuk ya. Itu adalah salah satu peran dari BUMN gitu. Jadi ada sektor-sektor
sektor-sektor yang tidak bisa dimasuki oleh swasta ya. Karena tadi bisa karena wilayahnya jauh, kemudian modal yang dibutuhkannya juga besar. Ada lagi nggak kira-kira kenapa BUMN itu dibentuk oleh pemerintah? Dari sini, pertama dari keuntungannya, kemudian dari kesejahteraan masyarakatnya, kemudian dari lapangan kerjanya, kemudian karena ada sektor-sektor yang tidak dimasuki oleh swasta. Kira-kira ada lagi nggak kenapa pemerintah itu membentuk BUMN? Nggak tahu. Biasanya dia untuk kelangsungan usaha, dalam artian pemerintah menjamin ya. BUMN itu biasanya pemerintah memberikan jaminan gitu, memberikan modal, memberikan bantuan peraturan, kemudian sokongan dari tidak hanya dari pemerintah pusat. Nah, itu adalah kenapa BUMN itu sangat penting gitu peranannya buat perekonomian. Dan yang BUMN juga sama ya, tapi skupnya yang berbeda saja. Yang BUMN kan skupnya lebih ke pemerintah daerah, sedangkan kalau BUMN lebih ke skupnya pemerintah nasional. Oke, dari 5 peran ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang masih belum jelas nggak kira-kira? Sudah jelas Kak. Mencari keuntungannya, iya, jangan sampai ya BUMN itu untuk rugi. Kemudian kesejahteraan, tentu biasanya BUMN itu mengutamakan kesejahteraan, kemudian lapangan kerja, kemudian untuk sektor-sektor yang tidak bisa dimasuki oleh swasta karena keterbatasan, dan yang kelima tentu BUMN itu untuk perannya adalah untuk kelangsungan usaha karena dijamin oleh pemerintah. Nah, dari tadi kan kita sudah belajar, kembali ke topik 3 kan kita sudah belajar nih beberapa contoh kayak Bank Mandiri, Pertamina, dan PLN. Kira-kira ada yang dari perannya ini ada yang ada yang semuanya diambil atau ada yang tertentu saja? Misalnya ada yang mencari keuntungan, kesejahteraan, ataukah semuanya rata-rata difungsikan ke contoh beberapa BUMN ini? Semuanya difungsikan. Fungsikan ya, kayak misalnya PLN cari keuntungan, tetap ya jangan sampai rugi, fokusnya ke kesejahteraan. Tadi lapangan kerja PLN banyak sekali gitu ya, karyawan yang bekerja di PLN. Kemudian sektor-sektor tidak bisa dimasuki tadi PLN, listrik gitu, banyak sekali resikonya ya untuk perusahaan-perusahaan swasta masuk ke sektor tersebut. Kemudian juga ini kelangsungan usahanya juga dijamin oleh pemerintah. Jadi rata-rata hampir semua BUMN itu berusaha untuk mencapai 5 peran ini gitu. Walaupun mungkin ada yang misalnya masih kita sering dengar gitu ya, ada BUMN yang merugi gitu ya, seperti itu. Tapi perannya itu adalah tetap untuk mencari keuntungan gitu, atau jangan sampai dia mengalami kerugian. Oke, tidak ada pertanyaan? Aman ya. Ini untuk yang topik keempat, pertama tandain selesai. Dan untuk topik 4, Kak berikan star check salary untuk Kayanti karena aktif ya. Ibda, gimana, ada kesusahan? Ada masalah pribadi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke topik terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan BUMN. Oke.
Tadi kita sudah belajar jenis kegiatannya ya, persero, kemudian perusahaan umum, dan sudah bisa membedakan gitu mana BUMN yang kategori perseroan dan mana BUMN yang kategorikan perusahaan umum. Kemudian perannya juga kita sudah belajar. Tadi tetap kita BUMN itu mencari keuntungan, walaupun kesejahteraan yang utama, lapangan kerja dan sebagainya. Ya dan sebagainya. Nah sekarang kita akan belajar mengenai kelebihan dan kekurangan BUMN dan BUMD. Kita mulai dari kelebihan dulu ya. Oke. Tadi siapa yang punya yang memiliki BUMN? Tadi siapa yang punya ini? Negara. Jadi kelebihannya apa nih kalau misalnya badan usaha tersebut dimiliki oleh negara? Kelebihannya dia lebih stabil Lebih stabil. Lebih stabil karena modalnya dari negara. dari mana? Dari negara. Dari apa? Biasanya sering dengar nggak istilahnya? Modalnya dari mana? Pajak. Dari APBN. APBN. Oke, jadi biasanya dia lebih stabil ya karena modalnya dari pemerintah. Kemudian apa lagi? Paling kira-kira kelebihan dari ini. Kelebihannya Dari modal ya. Modalnya besar. Dari mana tadi modalnya? APBN APBN. Kalau BUMD dari mana? dari APBD. Oh, APBD ya. Oke. Kemudian yang kedua, kira-kira BUMN itu biasanya di sektor-sektor tertentu atau di sektor apa saja? kalau sektornya Biasanya sektornya sektor-sektor yang bagaimana nih? Kalau kita lihat ini perbankan, energi, listrik, ekstraktif. ini sektor-sektor yang apa istilahnya? Sektor-sektor yang krusial atau yang vital ya, sektor yang penting ya. Jadi kelebihannya BUMN itu biasanya adalah untuk sektor-sektor yang penting gitu. Ada sektor yang BUMN nggak masuk nggak kira-kira? Misalnya apa? Jasa beda. Jasa, sektor jasa itu jarang ya. Sektor jasa kayak misalnya menjahit atau kayak bagaimana itu agak jarang ya karena bukan sektor yang vital ya, bukan sektor yang penting gitu. Tapi kalau misalnya kayak jasa pelayaran, kemudian jasa penerbangan itu adalah sektor-sektor jasa tapi sektor-sektor yang penting. Makanya BUMN itu masuk gitu ke sana karena dia punya modal yang besar yang tadi ya, kemudian sektornya juga sektor penting. Kira-kira apa lagi? Kira-kira kelebihan dari BUMN itu apa? Selain modalnya besar, sektor penting, biasanya yang dia karena sektor penting biasanya layanannya untuk siapa? Untuk tertentu atau untuk masyarakat umum, untuk masyarakat luas? Masyarakat luas ya. Jadi dia kelebihannya adalah kepentingan umum. Berbeda dengan nanti badan usaha milik swasta. Nanti badan usaha milik swasta hanya dia fokus untuk melayani masyarakat tertentu saja gitu, atau misalnya untuk orang-orang di wilayah tertentu saja. Tapi kalau BUMN, dia kelebihannya adalah biasanya karena modalnya besar, sektornya juga sektor yang penting yang kita rasakan sehari-hari, dan benefitnya juga adalah untuk kepentingan umum gitu atau kepentingan bersama gitu. Ini adalah beberapa contoh kelebihan dari BUMN. Nah sekarang kekurangannya kira-kira apa nih? Dari 1, 2, 3 ini kira-kira kekurangannya apa? Kekurangannya ada tidak semua sektor
misalnya modal besar, kira-kira minusnya apa? Kerugian besar. Kerugiannya besar biasanya karena apa? Jadi biasanya sekarang lagi ramai tuh bahasannya di korupsi ya. Jadi karena modalnya besar, jadi kekurangannya bisa saja ada penyelewengan ya. Jadi biasanya karena modalnya besar, kemudian dananya dari pemerintah, jadi rawan sekali BUMN itu dananya diselewengkan gitu karena merasa bahwa kalau misalnya rugi atau misalnya kekurangan modal dan minta lagi ke pemerintah, dia akan kasih lagi gitu karena modalnya adalah dari APBN. Nah sekarang nomor 2 kan kelebihannya BUMN itu menguasai sektor penting. Nah, ternyata ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau kira-kira misalnya BUMN itu dia benar gitu ya mengelola sektor yang penting, yang vital, tapi ternyata ada kekurangan juga. Kira-kira kekurangannya apa? Biasanya, kalau misalnya kita terlalu banyak sekali berkahnya, gitu. Kira-kira ada kekurangannya apa? Kurang apa biasanya? Kita kurang inovasi ya karena kita merasa bahwa semuanya sudah diberikan, kita sudah disuruh menguasai sektor yang penting, dananya sudah dari pemerintah, tapi kelemahannya kekurangannya adalah bisa jadi membuat BUMN itu kurang inovasi gitu karena dia merasa bahwa memiliki semuanya ya, memiliki dana, kemudian memiliki sektor yang penting dan sebagainya. Nah yang ketiga, kira-kira apa kekurangan dari BUMN? Kalau misalnya dia fokus ke kepentingan umum, Tidak mempertimbangkan kepentingan khusus. biasanya kalau misalnya terlalu kelebihannya kepentingan umum, dia menjadi apa? Kurang spesifik. Biasanya pengelolaannya kurang apa? Kurang profesional gitu karena dia merasa bahwa dia melayani semua orang gitu. Jadi nggak ada segmen-segmen yang berbeda-beda gitu karena dia merasa bahwa semua customer atau semua pelanggannya adalah sama gitu sehingga kadang-kadang terjadi kekurangan kurang profesional dalam pengelolaannya. Coba dari 3 ini ada yang masih kurang paham nggak dengan konsepnya kelebihan dan kekurangan dari BUMN? Kelebihannya, kekurangannya itu kebalikannya dari kelebihannya. Jadi kalau modal besar, rawan diselewengkan karena BUMN mengelola sektor yang penting, karena membuat mereka jadi kurang inovasi, dan karena melayani kepentingan umum, jadi merasa bahwa tidak perlu memberikan pelayanan yang profesional gitu. Jadi kekurangannya kadang-kadang menjadi kurang profesional. Oke, dari 3 poin kelebihan dan kekurangan ini ada yang ditanyakan nggak? Belum aman ya? Oke. Nah, terakhir untuk kelebihan dan kekurangan BUMN dan BUMD dari konsep ini, kira-kira ada sektor yang menurut Ifda atau Yanti yang kayaknya pemerintah perlu deh gitu untuk mendirikan badan usaha di kayak tadi misalnya yang jasa penjahit perlu ya karena itu bukan sektor penting. Kira-kira ada lagi nggak menurut Ifda atau Yanti pemerintah harusnya punya perusahaan, harusnya punya BUMN di sektor ini atau di komoditas ini, atau sudah cukup menurut Ifda sama Yanti atau kebanyakan? Oh iya. Pendidikan, Salah. Kira-kira di sektor apa ya? Kayaknya peran BUMN itu penting nih di sektor ini. pendidikan nggak bisa ya? Pendidikan itu agak abu-abu karena pendidikan itu bukan untuk keuntungan ya, dia lebih fokusnya ke kesejahteraan. Jadi biasanya lebih di
tapi kecuali misalnya pendidikannya lebih spesifik teknologi pendidikan. Kalau memang itu sangat penting, kemudian modalnya besar, itu pemerintah bisa masuk. Tapi kalau untuk teknologi, kenapa BUMN nggak masuk? Jarang BUMN yang masuk di sektor teknologi. Kembali lagi ke konsep ini, kira-kira kenapa? Pertama, teknologi butuh modal besar atau enggak? Iya. Teknologi enggak ya, sebenarnya teknologi itu nggak harus butuh modal yang besar gitu. Dia berbeda kalau misalnya mengelola air, mengelola listrik, itu tuh modalnya besar. Tapi kalau teknologi kita kayak laptop atau handphone itu kan nggak yang mahal gitu, nggak harus yang modalnya besar. Sehingga swasta banyak masuk ke sini gitu. Jadi teknologi agak susah buat BUMN masuk gitu, karena dia tidak punya kelebihan dari sisi modal, dari sisi sektor dan sebagainya, karena banyak badan usaha milik swasta gitu yang masuk ke ranah tersebut. Ataukah menurut indikator yang kebanyakan, kayak misalnya bank, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI, atau ya masing-masing bank punya berbeda gitu, punya beda. Iya sih, Kebanyakan ya. Nah, sebenarnya di sesi ini, badan usaha dalam perekonomian khususnya BUMN dan BUMD, nanti Ibda dan Yanti harus bisa menganalisa tadi gitu, BUMN kelebihannya apa, kemudian BUMD kekurangannya apa, gitu. Atau BUMN kekurangannya apa, gitu. Karena biasanya ini keluar gitu di soal-soal ketika ada pilihan apa yang menjadi kelebihan dan atau kekurangan dari BUMN. Jadi harus diperhatikan mengenai perbedaan antara BUMN dan BUMD. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Kakak mau tulis topik 5 ini komplit. Kemudian kita lihat juga di Oke, baik. Katakan coba rekap ya dari topik 1 sampai topik 5. Tadi kita sudah belajar topik 1 terkait dengan badan usaha dan perusahaan. Apa itu perusahaan dan apa itu badan usaha. Tadi kita sudah belajar ya, kalau kayak pabrik itu adalah contoh perusahaan. Sedangkan kalau badan usahanya lebih ke yang legalitasnya ya, PT, yayasan atau CV. Jadi sekarang udah bisa membedakan gitu apa bedanya badan usaha dan perusahaan. Kemudian kita juga udah belajar jenis-jenis badan usaha. Ada yang berdasarkan lapangan usahanya, ada yang dia memproduksi atau mengolah, ada yang dia mengambil saja, ada dia yang menanam, ada yang berdagang, dan ada yang dia hanya menjual jasa. Dan jangan lupa ini ada beberapa jenis usaha juga yang dia bisa berbagai macam gitu, nggak hanya salah satu aja gitu. Ada dia kombinasi antara mengolah dan juga menanam dan juga mengolah dan sebagainya. Jadi jangan usah bingung, tapi dan yang bisa membedakan gitu ya. Oh, ini mengolah, ini mengambil, ini menanam dan sebagainya. Kemudian berdasarkan kepemilikannya ada 3, BUMN, negara, daerah, dan swasta, di mana kita fokus ke BUMN dan BUMN saja. Kemudian topik 3 kita belajar beberapa kegiatan usaha BUMN yang dibagi di Persero yang dia fokusnya ke keuntungan, sama ke Perum yang dia lebih ke kesejahteraan, juga contoh-contohnya. Kemudian kita juga belajar mengenai peran, kenapa sih pemerintah membentuk BUMN, ada fokusnya mencari keuntungan, kesejahteraan, lapangan kerja, kemudian ada sektor-sektor yang tidak bisa dimasuki swasta, juga ada kelangsungan usaha. Penting ya pemerintah mendirikan BUMN. Dan yang terakhir tadi kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana kelebihannya modalnya besar, kemudian BUMN itu mengelola sektor-sektor penting dan fokus untuk kepentingan umum, walaupun ada kekurangannya gitu ya. Dengan kelebihan
tersebut, misalnya lelah penyelewengan, kemudian kurangnya inovasi, dan juga pengelolaannya yang kurang profesional. Jadi itu adalah rangkuman dari sesi badan usaha, topik kita badan usaha dalam perekonomian, khususnya BUMN dan BUMD. Oke. Baik, sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan dari 5 topik ini? Sudah jelas. Sudah jelas. Baik, kalau begitu udah boleh tutup belum ya Kak? Oke, kalau begitu Kak Tama cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita ketemu lagi di topik selanjutnya, yaitu badan usaha milik swasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.